Ya udah, akhirnya tuh selama 3 hari itu bener-bener gejos lagi bang gua. Ampar-amparan itu, udah ampar-amparan sampai gua pengen turun dari lantai 7 ke bawah aja tuh. Dengkul gua kayak kopong bang. Hmm. Kalau emang lu lahir, anak lu cowok, lu gua tinggal. Aku gitu, anak gua cowok udah banyak. Robot-robotku udah banyak di luar gua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong, Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah apakah itu? Yang katanya narasumber kita ini pernah melakukan sesuatu nganu-nganu. Nah, seperti apa nganu-nganunya? Langsung aja kita sapa narasumber. Halo bang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang siapa nih namanya? Rudi. Bang Rudi. Iya. Oke, Bang Rudi. Terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Rudi ini katanya pernah ngiclik ya. Iya. Ngiclik itu apa ya? Jadi peliharaan lah. Oh, jadi peliharaan. Ah. Jadi peliharaan tante-tante gitu. Tante-tante. Oke. Udah siap nih buat mengungkap tabir surya, tabir misterinya ke penonton di siap. rumah? Siap. Udah siap ya? Oke. Silakan kalau gitu Bang Rudi. Ya. Silakan. Kejadiannya dulu udah lama ya bang. Hmm. Waktu itu kejadiannya tahun 2012 kalau nggak salah. Itu gue nikah bang, udah nikah itu, udah punya anak juga. Karena gue awalnya sih iseng-iseng bang, gitu. Lu nggak kerja tapi lu punya duit. Duit dari mana? Gue nanya-nanya sama teman-teman dong. Ya sekarang ada cewek, ada tante, lu ngapain pakai cara kerja? Tapi gue situasinya gue lagi kerja bang, di gudang. Oh, ya gue iseng-iseng dong. Tahu sendiri dah dulu gue punya apa? Gue ada pegangan juga bang. Gitu. Kalau buat cewek-cewek lah ada pegangan gue. Nah, gue iseng-iseng nyari di Facebook nih bang. Ketemulah sama Dewi, inisial Dewi lah ya. Awalnya itu gue nyeting itu kayak orang belaga gila aja bang. Oke. Iya, kenalan segala macem. Rumahnya di mana gitu. Ternyata gue kenalan sama dia, ngobrol segala macem nih. Dia tinggal di Tangerang bang ternyata. Cewek ini. Umurnya sih hampir beda 15 tahun sama gue bang. Waktu itu gue masih umur 22. Dia itu udah umur 37, 38. Gitu. Statusnya dia janda ya. Dari situ gue kenalan. Gue korek informasi nih bang. Ini ada duitnya nggak nih? Gitu. Karena kan emang yang target gue kan awalnya duit bang. Duit. Ternyata ini dia punya restoran bang. Cewek ini punya restoran. Cabangnya di mana-mana ada. Ya namanya cewek-cewek gimana sih? Tapi dia nggak terlalu cantik. Tapi duitnya ini bang. Gue akuin duitnya nggak ada serinya lah. Pertama kali gue ketemu itu, gue janjian nih. Kata dia kan. Akhirnya gue tukar nomor WA tuh bang. Gue di rumah juga nggak berani gue WA karena gue ada bini gue di situ. Kalau gue bilang aja, nih HP gue taruh di gudang ya, nggak pernah gue bawa pulang. Kalau lu mau ngechat gue, kalau di jam kerja aja. Begitu. Oh ya udah, kalau dia ngerti bang, ngertiin. Gue chatan nama dia segala macem, bla bla bla, chatan lah. Ujung-ujungnya jangan ketemuan bang. Ingat banget wah itu hanya ketemuan di terminal Kampung Rambutan. Dia. Gue alasan dong.
Gue belum gajian, gue nggak ada ongkos. Gue pancing gitu bang, gue pancing dulu nih mau keluar duit apa enggak gitu kan. Emang dari Bekasi ke Kampung Rambutan berapa ongkosnya? Udah gituin bang. Emang kenapa mau bayarin? Segituin. Ya udah kirimin nomor rekening aja, nanti dia manggilnya bunda. Nanti bunda transfer. Gue di awal-awal itu gue transfer duit 500.000 bang. Gue kaget, gue kira cuma transfer apa 100, kalau 200 kali ya. Pas gue cek, nih udah ditransfer, cek aja di rekeningnya. Gue situ kaget bang. Wah, kok gede 500.000 gue bilang. Nah ini gak kebanyakan. Enggak, sekalian apa biar naik taksi online aja, nggak usah ngecer. Itu bang. Oke, gue dari Bekasi bilang sama bini gue, alasannya itu gue dioper kerja selama seminggu bang. Gue dioper nih kerja selama seminggu, berarti gue seminggu nggak balik ya. Oh ya udah, gitu ya kan namanya istri percaya aja lah ya. Akhirnya gue berangkat sore pulang dari gudang gue, dari kerjaan gue, berangkat dari kerjaan tuh udah bawa baju segala macam. Gue naik Grab ke sana. Ongkosnya ya paling 70-80 lah ya. Masih ada sisanya lah 400. Itu gue nungguin itu ada kali 1 jam bang. Feeling gue ini gak enak. Lah, kayaknya gue kayak ketipu nih bang. Ditipu cewek ini. Tapi kalau udah nipu gue, kenapa dia transfer gue duit gitu. Gue udah kesel. Gue mau balik nih, niat gue bang. Mau balik, tau-tau tangan gue dipegang dari belakang bang, sama dia, sama cewek ini. Gue nggak kenal sama sekali, baru ketemu hari itu bang. Gue kaget, orangnya gemuk ternyata bang. Gemuk tapi ya lumayan cantik sih. Ditanya mau kemana, nggak mau pulang. Emang lu siapa? Oh gitu, barusan ditransfer kok udah lupa. Oh ternyata ini orangnya bang. Ya dari gue gak jadi balik dong, ngobrol-ngobrol di situ. Dia sekat beginiin gue bang. Di sini penginapan di mana ya? Emang mau ngapain? Ya mau nginep lah. Masa mau pulang? Di situ gue bingung bang. Aduh, nginep. Akhirnya gue tanya-tanya dong sama orang-orang terminal situ. Bang, penginapan di sini di mana? Namanya Calo bang ya. Ada di sana katanya, ikut gue ya bang. Tadi gue main tarikan sama Calo bang. Berapa bang semalaman? Ada yang 150, ada yang 200 gitu kan. Ya ini nyeletuk bang langsung. Gue bisa seminggu dong. Lah gue situ kaget bang. Nggak kelamaan seminggu? Enggak lah. Mau duit enggak digituin gue? Ya gue juga butuh duit ya. Ya udah, gue temenin deh. Nah, akhirnya gue dapet penginapan di sekitaran Kampung Rambutan itu. Jaraknya lumayan bang. Gue naik ojek dulu ke hotel penginapan itu. Semua hotel makan dia bang yang bayar semua. Itu penginapan aja habis 1.200.000 buat seminggu. Itu udah dibayar cash sama dia semua. Terus gue bingung, kita seminggu sini mau ngapain? Pokoknya temenin bunda aja. Bunda mau ngapain temenin aja digituin. Ya gue pasrah dong bang, gue bilang ya udahlah terserah dah. Gue udah pas nyampe kamar, emang gue udah bawa peralatan juga bang, kayak tisu segala macam lah. Oh iya, udah gue niat, udah buat niat, emang gue buat jaga-jaga nih. Perasaan gue juga nih pas dari telepon sebelum berangkat juga ngomongnya udah ngaco bang, udah berhal yang bau-bau salah. Dari situ gue belanja dulu tuh kayak tisu kayak jamu-jamuan lah gitu. Untungnya gue udah siap bang. Baru masuk kamar, mau tidur apa mau langsung gimana? Lah kan mau tidur gue gitu. Yaudah tidur dulu. Bunda mau ke salon dulu. Dia sempat ke salon dulu bang. Gue dikunciin dari dalam. Sama bunda ini dikunciin gue dari dalam biar gue nggak kabur. Gue bilang sama bini gue gimana? Gue bilang janji gue sama bini gue cuma 3 hari. Gitu kan. Ntar mau masalah gampang lah, gue kata yang penting duitnya gue hajar dulu, ntar masalah itu belakangan lah bang, kata gue. Akhirnya dia pulang dari salon tuh bang tuh, gue nyariin, gue
Nelpon dia itu ternyata HP ditinggal di kamar. Gue panik lah, nih orang kemana? 4 jam bang, gue dikunci dalam kamar sendirian, gimana sih? Gue tahu teleponin, tahu-tahu HP-nya ada di kamar. Ya udah gue tidur bang. Tidur ternyata dia belanja apa bang? Baju lingerie tuh. Lingerie. Iya. Di situ gue kaget bang. Baru masuk kamar, mau ngapain? Udah pokoknya harus bikin bunda, digituin gue bang. Ntar dulu, gue bilang. Ntar dulu nih, gue kamar mandi dulu ya, begitu. Kan gue tadi bawa tisu bang ya. Gitu. Gue nggak mau masuk main dong. Biar ini dulu. Gue pakai ntar dulu ya, jangan langsung main. Gue mau pemanasan dulu lah, gimana caranya. Ternyata lebih gampang ini bang. Tonton dibilang emang kalau bilang bah, semakin tua semakin jadi. Emang lebih gampang yang tua. Gue akuin bang. Itu jadi kayak gue yang dimainin sama dia, bukan gue mainin dia bang. Terus segala macam gaya dicobain sama dia segala macem. Itu semalam tuh sampai gue pakai cek tuh kan latah lama juga bang. Sebelum udah keluar juga tetap masih keras ya kan. Kok katanya enggak ini udah sekarang mah terserah lu mau di atas mau di bawah terserah lah begitu. Yang penting lu keluar mau tidur nih begitu. Itu sepanjang semalaman itu gue bener-bener abis bang, disiksa berkata. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tiduran aja. Pagi nih udah kelar, gue berapa ronde, ada kali 3 ronde bang. Gue nama itu bunda itu hilang lagi nih orang. Tahu-tahu bangun nggak ada orang, nggak ada dia. Tahu-tahu apa, dia beli sarapan bang, keluar. Gue dikasih makan lagi. Gue speak dong, dulu kan gue fanatik sama Persija bang ya. Gue begini iseng-iseng, gue coba mau mancing, kena gak nih bun, kenapa? Minta beliin jersey dong. Begitu. Jersey apa? Jersey bola apa? Persija. Ya udah pesen aja. Pesen di mana? Itu kan ada HP, itu ada online, pesen aja digituin gue. Lah, beneran ini? Iya pesen aja. Jersey aja itu harganya masih 230-an bang. Gue pesen 4 ya. Ya udah pesen aja 4. Dibeliin gue bang. Di situ gue juga udah mikir, cair duit. Ya kan? Itu pas gue cek di tabungannya dia ada duit berapa bang? 60 juta bang. Gue iseng ngecek tabungan ada berapa sih? Enggak banyak, cuma dikitnya berapa? Pasti kasih tahu sama dia 60 juta. Kalau bagi gue 60 juta gede bang. Bagi dia mungkin gak ada harganya lah ya, namanya duit segitu ya. Itu gue beli di jersey 4. Bun beli sepatunya sekalian ya, sepatu Adidas. Iya beli, pesen aja. Gue mikir kalau gue kirimin barang ke rumah, bini gue curiga dong. Ya, ini mau dikirim kemana barangnya? PT aja ke kantor. Ntar gue ngontek teman gue di kantor. Oh, ya udah, dikirim bang barang. Itu seminggu itu hampir tiap malam bang, gue digerus. Nggak boleh, ibarat kata nggak boleh, namanya gue nolak aja, dia marah. Daripada dia marah, ya mau nggak mau dong gue layanin nih, ibarat kata gue dapat duit, gue dapat enak juga, biarin lah gue gituin kan. Selama seminggu tuh berturut-turut bang, sampai pulang tuh gue udah kosin lagi duit bang. Duit kemarin masih ada, habis. Udah transfer lagi ya, berapa? Udah tuh cek aja 1,5 bang. Pulang gue bawa duit 1,5. Itu kalau gaji gue aja ibarat kata sebulan sekali aja nungguin gaji aja sampai 2 juta. Dulu gaji gue masih 2 juta bang. 1,5 gue ngapa-ngapain. Oh ya udah gue girang bang. Nyari duit begini enak ya, biarin dah. Gue gimana caranya gue ladenin nih orang sampai manapun ya kan. Akhirnya gue pulang. Jadi gue curiga, lu ngomong cuma 3 hari tapi kok seminggu. Dadakan dari kantor suruhnya nambah 2 hari. Gue kasih duit bini gue tuh diem. Oh ya udah lu ada duit diem kan, udah. Yang penting gue nyari duit, bukan macam-macam. Padahal mati gue emang gue salah juga sih bang, salah.
Tapi mau gimana, namanya kebutuhan juga kan. Nah, terus teman gue punya ide nih bang, gimana itu sama tantenya itu Royal, gue gituin. Coba lu tes minta beliin handphone. Awalnya handphone dulu bang. Jadi gue minjem nomor teman gue nih buat WA dia. Bun, ini saya HP saya rusak. Rusak kenapa? Gituin kan. Nggak tahu, tiba-tiba mati. Minta beliin HP baru dong. Gue tetep gitu bang. Udah kak, ibarat kata udah. Ayo mau ngasih nggak lu? Udah peperannya mau ngasih nggak nih? Ya udah mau beli HP apa? Mau beli HP apa? Di situ gue. Kena nih, gue bilang. Udah minta transferin duit. Transferin itu gue mau berapa bang? 3,5 juta bang. HP gue mah gak rusak. HP gue mah ada. Tapi tetap gue beliin, tapi HP yang agak rada murah. Biar gue ada sisanya. Udah bun, ntar kalau udah beli HP, fotoin ke bunda. Gak mau tahu, digituin kan. Iya, difotoin. Gue foto dong, gue beli HP, gue foto. Tapi HP yang $1,800-an lah. Gue foto. Udah. Nih, HP-nya udah ada. Oh ya udah, minggu depan bunda ke Bekasi. Dia nyusul gue bang ke Bekasi bang. Dia dari Tangerang berangkat pagi, turun di Bekasi terminal. Di situ gue jemput dia. Besok pokoknya minggu depan bunda ke Bekasi, nggak mau tahu, jemput gitu kan. Iya tenang, jemput begitu kan ya. Kenapa? Motor gak ada bensinnya digituin kan. Ada. Gue ngomong ada aja, dia transfer bang. Dikasih lagi gue 200. Ini buat bensin. Buat besok jemput bunda. Nih gue sama bini gue ngomongnya kerja. Tapi gue ngomongnya gak ini bang. Gue bilang sama bini gue apa alasannya. Gue mau nginep di rumah teman gue Tangerang. Cowok. Ada urusan. Bini gue ya aja, percaya aja kan. Ya udah jalan. Nyampe terminal Bekasi dia jam, kalau nggak salah jam berapa tuh ya? Jam 3 sore. Dia nyampe terminal Bekasi jam 3 sore. Gue jemput dia tuh. Jemput tante ini. Pakainya feminim banget bang. Terlalu seksi lah kalau gue bilang, terlalu vulgar pakainya bang. Jadi sepanjang jalan dia lewat aja tuh. Mata tertuju sama dia semua bang. Gue yang malu. Malunya gimana bang? Buset deh. Yang bener aja pakainya, ya pakai rok pendek banget bang. Udah pakai rok nggak pakai daman gimana? Nah, adem dong. Nggak tahu dah, pengen nggak tahu maksud dia apa. Pakaian ganti dong gue gituin. Nggak suka, pulang lagi nih. Yaudah. Mau kemana? Cari apartemen. Akhirnya gue ke CP bang, Center Point. Ada Center Point berapa? 300 3,5 lah gue gituin. Semalaman. Gak bisa korting apa? Emang berapa hari? 3 hari. Kirain seminggu lagi. Gue udah deg-degan aja bang situ. Yaudah, ayo ada nih sama teman. Kontak teman gue dong. Kan teman gue di CP nih, jaga di CP juga. Ada room gak? Ada nih. Yang studio apa yang biasa? Biasa aja. Gue gitu. Berapa? Teman gue itu gue minta korting 3 hari cuma 800 bang. Dia ngasih duit ke gue 1,5 juta. Dapat duit lagi dong gue sisanya. Ya. Ya udah. Jadi udah tuh sepanjang 3 hari gue nggak berani keluar bang. Gue takut ada yang kenal sama gue. Gue bawa cewek apa? Teman bini gue takut yang ngeliat gue di apartemen. Mampus dong gue. Gue nggak berani keluar situ. Pokoknya seharian dari pagi malam bener-bener baju bang. Makan tinggal mesen online, dianterin. Mau minum beli rokok segala macam, pesen. Tadi bener-bener kayak raja bang, bener demi kayak raja gue itu. Intinya lu gue terus-terusan, gitu. Ya udah, akhirnya tuh selama 3 hari itu bener-bener gejos lagi bang gue. Ampar-amparan itu, udah ampar-amparan. Sampai gue pengen turun dari lantai 7 ke bawah aja tuh. Dengkul gue kayak kopong bang. Lemas. Iya lemas di situ gua. Nah akhirnya pulang nih dia nih. Gue pulang ke rumah juga pulang. Terus gue minta lagi nih temen gue, coba HP kemana udah dikasih kan. Coba minta motor gituin kan. Kalau ini masih rada-rada iseng bang, gue mau motor ya kan.
coba dulu deh, siapa tahu kata gue bisa nih. Gue ngelayu dia lah, bun kenapa, motor rusak di bengkel, terus butuh biaya bongkar mesin segala macam, habis berapa kira-kira 1,5 bisa gitu ya. Terus kenapa, beli motor baru bun, motor rusak mulu itu percuma dibenerin, begituin bang. Pengen motor apa, dulu waktu zamannya masih Mio bang. Yang Mio yang karburator ya apa itu yang dulu Mio karbo. Dulu masih zaman itu kan, itu juga harganya masih 16 17 kalau nggak salah. Ya udah, ntar ke Bekasi gituin kan, kita ke dealer aja coba mau motor apa gituin gua. Itu gue berdua sama temen gue, temenin gue loh, gue gitu kan. Emang apa minta temenin gue, kalau gue sendiri ujung-ujungnya pasti gue sering diajak nginep. Gue nggak mau lagi bang, yang penting motor kita bawa pulang, cabut, menurut gue gitu. Gue ke dealer nih bang, dealer yang ada di Juanda, dealer Yamaha. Gue datang, mau beli Mio, iya beli Mio. Dia ke kasir, dibayar cash bang. Itu baru kali itu gue orang ngeliat mau beli motor beli cash baru kali itu. Prosesnya juga ibarat kata ya berbelit juga sih, kayak surat-surat segala macam. Nih bunda udah bayar, tinggal bawa motornya, STNK-nya tinggal nunggu, digituin kan plat tinggal nunggu. Intinya motor udah bayar lunas. Itu gue girang banget bang. Tapi gue bingungnya apa? Ini kalau gue pulang bawa motor, bini gue ngomong apa? Lah gue punya bini bang. Iya. Ntar bini gue nanya motor dari mana? Bingung kan? Habis beli motor, diajak ke hotel gue bang. Gue giniin aja. Gue berdua ya sama temen gue. Gue gituin. Loh kok berdua? Iyalah berdua. Gue gituin. Jadi temen gue, ternyata temen gue bang juga nih bang. Gue lagi main sama tante gue. Itu tas ada duitnya 3 juta hilang bang. Temen gue yang ngebantai. Itu gue nggak pas pengen beli makan, temen gue balik duluan. Gue balik duluan ya. Ya udah balik duluan. Waktu itu gue di Hotel Santika bang, sini di Tol Timur. Apa namanya, dia baru ngomong, tadi bunda naruh duit cash di tas 3 juta, sisa beli motor. Dia bawa duit cash 20 juta bang, sisa buat beli motor aja 3 juta lebih. Duit bunda udah nggak ada. Gue udah curiga nih teman gue yang ngambil. Gue chat dong, ingat, lu kalau bantai duit ajak-ajak. Iya nih ada gue sama gue 3 juta. Yaudah lu ngomong diem aja. Jatuh kali bun. Jadi gue bilang teman gue bang, yang penting gue dapet duit. Bukan duit gue habisin mau duit itu bang. Aneh tuh duit nggak habis bang. Duitnya dia nih perempuan. Akhirnya gue penasaran, gue gantian main dong ke tempatnya dia bang, ke Tangerang. Dia Tangerangnya di Rawabuaya bang, dekat stasiun Rawabuaya kan ada tuh. Ya, dekat bandara gitu ya. Iya. Bun gantian dong. Apa? Gue main ke tempat lu gitu. Oh ya udah main gituin kan. Kalau main dari mana nih? Naik aja Agramas dari Bekasi. Ntar turun di BSD kalau kata dia gitu kan. Ntar dari BSD naik ojol aja lagi ke alamat ini. Gue ikutin dong bang arahan dia. Gue dari Terminal Bekasi naik Agramas nih ke sono, ke Tangerang BSD. Itu ongkosnya masih 45 apa 35, gue 35an kalau nggak salah deh. Gue naik itu turun di BSD, gue naik ojol. Ternyata rumah gede banget bang. Ternyata emang dia orang ada. Dia itu janda ditinggal mati. Suaminya pengusaha restoran. Itu di rumah dia tinggal sama dia sama pembantunya doang, cewek. Berdua, rumah segede itu cuma 2 orang bang. Itu gue kaget. Anjir, gue bilang matasan tuh habis rumahnya gede banget bang. Demi Allah gede rumahnya. Udah masuk aja. Lah namanya gue kan orang nggak biasa masuk ke rumah-rumah kayak gitu bang ya. Jadi pusatnya rumah gede amat gue bilang. Jadi gue kayak orang norak aja gue bang. Gitu ada kolam renangnya. Dibilang ada di gerbangnya ada security-nya.
gimana sih nomor orangnya? Gue bilang, astaga, gue bilang, ini kalau gue sama dia hidup gue tenang nih, gue bilang, tapi bini gue kesian gue tinggalkan. Gue ke rumahnya dia, ngobrol segala macam, ya gue nginep situ, nginep gue main lagi di situ gue bang sama cewek ini, main lagi 2 hari. Gue pulang, gue diongkosin duit 5 juta bang. Gue bilangnya buat apa? Gue minta duit 5 juta, nyokap gue mau ulang tahun, gue nggak ada duit. Namanya alasan apa aja bang gue ini. Emang nyokap ulang tahun? Iya ulang tahun. Terus butuh duit berapa? Buat beli kue aja. Gue minta awalnya 1 juta bang, 1 juta deh gue gituin. Udah dilebihin nih, ntar beliin kado aja buat ibu, udah manggil ibu kan. Ya udah gue beliin. Sempet gue ajak ke rumah bang, ke rumah gue. Itu tololnya temen gue yang ngajak. Untungnya ke rumah nyokap gue, bukan ke rumah bini gue bang. Jadi temen gue kayak orang iri, ngerti gak bang? Lu duit udah banyak, makan duit udah banyak. Jadi gue ibaratnya suruh gantian. Gue bilang tak dulu, gue gituin. Udah, gue lagi di rumah bini gue, nyokap gue nelpon, nih ada nyariin lu cewek. Siapa lagi nih cewek? Digituin gue nyokap gue. Cewek siapa? Cewek nih ibu-ibu, gituin gue bang. Wah kata gue, ini kata gue nih datang bang. Gue bener datang ke rumah gue bang. Lihat rumah gue kecil bang, rumah nyokap gue kecil ya. Mungkin dia karena kasihan kali ya. Kok rumah ibu kecil banget katanya, digituin gue. Jangan samain sama rumah lu yang gede, gue gitu kan. Mau dibeliin rumah, nyokap gue mau dibeliin rumah bang. Demi Allah, demi Rasul, pengen dibeliin rumah. Tapi satu syaratnya apa? Gue harus nikah sama dia. Sedangkan dia aja nggak tahu kalau gue punya bini, punya anak. Gue ngakunya itu bujangan sama cewek ini, bunda ini. Salahnya gue itu situ. Gue ngakunya bujangan sama dia. Akhirnya nyokap gue dibeliin apa aja bang? Baju, emas dibeliin nyokap gue. Nggak tahu berapa gram gue nggak tahu. Intinya sama nyokap gue sayang. Itu dia. Nyokap gue juga pinter nih, nggak mau bilang kalau gue udah nikah. Jadi kayak kong kali kong, jangan bilang ya. Gue bilang duit. Iya, udah. Yang penting lu sampai ketahuan sama bini lu aja. Iya enggak. Rasanya ada yang ngadu aja, gue gituin kan. Akhirnya namanya bangke ya bang, ditutupin ya, kebongkar situ bang. Gua tante ini tahu gue punya bini. Nah tapi keadaannya dia lagi hamil bang. Tante gue ini hamil sama gue. Ya gimana ya, tiap hari main gimana sih bang, nggak mungkin lah. Namanya tuh hamil dia bang. Tapi dia tahu gue punya bini. Gue tahu lu punya bini. Gue pengen ninggalin lu, gue masih mikirin dalam perut gue. Nah bini gue juga tahu bang. Bini gue ada yang ngadu. Jadi gue di hotel itu gue mau apa sih? Ya kayak foto segala macam, video gitu. Video itu ada yang ngasih ke bini gue bang. Di situ gue ketahuannya. Kata gue itu masih di sama bini gue bilang aja alasannya ini bos gue karena umur lebih tua, dia mungkin percaya ya. Ya udah, gue percaya itu bos lo. Nah bini yang tante gue nih, katanya ini gimana, gue udah hamil. Ya terus mau gimana, gue gituin. Ya nikah lah, tak dulu, gue gituin. Lu minta beli rumah, minta beli apa, gue beliin. Yang penting lu nikahin gue, begitu kan. Gue mikir lagi, masa iya gue nyerahin bini gue, nggak lucu, gue gituin. Ya udah nanti pikir-pikir lagi. Mungkin dari situ udah rada kesel kali bang ya. Apalagi pas dia lahiran nih, gue nggak datang bang. Di situ dia kesel sama gue bang. Semua. Jadi awalnya gue mau beli rumah, udah ngeliat perumahan di daerah ini bang, Dut Harapan, Danau. Gue udah pengen beli rumah dari situ bang. Udah ngeliat rumah, udah didilan harga, tinggal tanda tangan dengan akad rumah jadi. Gara-gara gue nggak datang ke lahirannya dia,
anak gue batal semua bang. Di situ gue nyesek gue bang. Semua diblokir-blokirin. Udah gitu juga temen gue juga kayak orang nggak seneng, kayak ngadu domba sama tante gue yang ini. Jadi gue hancur, dia masuk, pengennya gitu, pengennya masuk, tapi tetap dia nggak mau. Tante gue ini nggak mau, tetap maunya mau gue, karena emang udah ada anak gue di situ bang. Akhirnya dia lahiran tuh, udah gue bleng, putus gitu aja bang, tinggal. Oke, kata gue. Akhirnya gue udah lepas, gue nyari lagi dong bang, nyari temu gue bini orang bang. Betul rumahnya deket nih. Rumah gue kan di A nih, dia di C nya nih, cuman beda kelurahan doang lah gitu. Ternyata awalnya di Facebook juga nih. Wah, kata gue nih bisa nggak diakalin, coba gue akalin nih cewek ini. Gue akalin, kalau ini sepantaran gue bang umurnya. Ternyata dia teman sekolah SMA gue bang. Ini cewek, tapi gue udah lupa mukanya. Gue udah ketemuan, tahu-tahu dia udah nikah katanya. Sama bang, duitnya gampang juga, gue akuin gampang. Dulu gue kan abis dari tante itu, gue masih di gudang, gue akhirnya keluar tuh. Gue ngojol di daerah Sumarekon. Nah, bini orang ini selalu nyamperin gue bang, ngasih gue, bawain gue nasi. Udah makan belum, bawain nasi dulu, dibawain nasi gue siang-siang. Statusnya masih bini orang bang, gue juga masih laki orang jatuhnya. Tapi ya karena nyaman juga kali berdua gue sama dia, jadi gue main belakang juga sama bini gue. Pas kalau lakinya kan kerja bang, kerja di PT. Setiap lakinya berangkat kerja, gue di WA. Laki gue udah berangkat sini ke rumah, gituin. Mau ngapain? Udah ke rumah. Gue kalau main di rumahnya bang. Emang rumahnya kaplingan, namanya kapling sepi dong. Yeah. Beda sama rumahnya kayak perumahan segala macam, sepi. Kadang gue laki berangkat gue masuk, gitu mulu bang gue. Ya gue main sama dia. Ya malah setelah laki bini lo gue main. Jam 8 jam 9-an gue ngojek lagi. Terus siang dari termakan. Mungkin bosan kali di rumah ya. Dia penasaran sama apartemen bang. Selama ini dia nggak pernah main ke apartemen. Apartemen gimana sih caranya? Mau ngapain? Sekali-kali main di apartemen. Gue gak punya duit. Berapa sih? 3,5. Udah ada duit nih. Jadi setiap lakinya gajian bisa dipakai bang. Buat nyenengin gue. Ini cewek ini nih. Nyenengin gue. Dipakai terus. Nah ini cewek ini tahu bini gue. Tahu juga Facebook bini gue, cewek ini. Dia tahu lah ibarat kata. Gue lagi tidur di apartemen lagi bang, gue dipoto berdua sama dia. Dia direban di pala gue. Dipokan sama gue, dipoto. Atau gue buat apaan sih? Gue gitu, enggak buat kenang-kenangan aja. Kalau kata dia gitu. Oh ya udah. Ya gue mah iya aja bang ya. Namanya gue nggak ngeluarin modal sama sekali. Lah tetep gue dibayar juga. Ngomong gimana? Akhirnya gue pulang dari apartemen sama dia nih bang, sama cewek ini. Gue pulang dong kayak biasa di rumah, tidur segala macem. Itu jam 2 malam gue dilempar pakai HP muka gue. Sama bini gue. Ternyata foto-foto yang tadi siang itu dikirimin ke bini gue bang. Gimana reaksinya bang? Parah nggak? Gua kayak disambar petir, nggak bisa ngomong apa-apa ke gue di situ. Ini foto apaan? Lemparin muka gue jeder. Udah gue mau ngelak gimana? Gimana? Kalau jadi gue gimana? Bingung kan? Ya gue pasrah aja, iya, gue gitu nih. Gue tahu nih orang katanya. Gue bisa aja kata balas dendam, gitu. Bini gue ngomong gitu. Bisa aja lakinya gue pacarin. Tapi gue gak mau. Gitu. Sekarang udah lu jalanin sama dia. Tapi gue bilang gue gak mau. Gitu. Mungkin bini gue dendam kali ya.
Sama bini gue main belakang. Ujung-ujungnya bini gue main belakang nih. Ya, main belakang. Gue sadap, awalnya HP gue sadap. Gue sadap HP-nya. Setiap gue ngojol, gue buka dong chat-chatan WA dia. Cowok semua. Ya kata gue. Oh mungkin dia dendam mau gue. Gue masih nerima. Emang awalnya salah gue bang. Ya mungkin ini karma gue. Gantian lah. Dinyakitin gue. Gak apa-apa. Nah. Udah gitu. Cewek yang bini orang ini muncul lagi bang. Ngomong ke bini gue. Datang ke rumah bini gue. Ngomongnya apa? Gue bunuh sama laki lu. Itu ada mertua gue juga bang. Hancur rumah tangga gue situ. Hari itu juga hancur. Gue bilang, oh kata gue, lu mau ngancur rumah tangga gue begini. Ya udah kata gue. Tetep bang, dia pinternya begini, cewek ini. Dia mau ngancur rumah tangga gue. Bilang hamil sama gue. Tapi sama suaminya beda. Itu anaknya dia. Oke kata gue, ntar. Semua ada balasannya gue bilang. Akhirnya gue pisah sama bini gue. Dia girang dong nih. Cewek ini. Nah tinggal dia caranya mau pisah sama lakinya. Ini gak bisa-bisa bang. Gak bisa-bisa dia pisah sama lakinya. Pokoknya dia mau pisah. Gak jadi. Mau pisah. Gak jadi. Jadi ini cewek ini bener-bener ngeberatin. Apa sih ngajar-ngajar gue mulu bang. Gue udah gak punya bini. Makin bebas dong dia. Main ke rumah gue. Lakinya lagi kerja nih. Berangkat pagi. Mesen ojol dari situ ke rumah gue. Ngomong. Dia pinternya ngomong sama nyokap gue. Dia janda bang. Padahal dia udah punya laki. Gue tahu udah punya laki tapi gue nggak mau ngomong. Kamu janda neng? Iya janda bu. Udah berapa lama? Baru sebulan. Ngomongnya gitu. Gue mah tahu kalau dia ada lakinya gue tahu. Tapi gue nggak ngomong nyokap gue. Itu dia lebih sayang lagi bang menyokap gue dari yang ibu-ibu tante lebih sayang lagi menyokap gue dipakuin. Sayang. Semua makanan segala macam semua keperluan emak gue dibeliin sama dia semua bang. Gue bilang ini kok sayang menyokap gue tapi gue mau ngancur rumah tangganya nggak enak. Itu nggak tahu kenapa lakinya datang ke rumah gue bang. Di situ gue ribut habis-habisan. Datang ke rumah gue. Awal dia ngontek gue. Lu namanya ini. Kenapa bang? Bini gue kemana? Lah, mana gue tahu bang. Bini lu kemana? Gue di depan gang lu nih, gituin gue. Masuk aja. Gue bilang gak usah nudi gang. Datang bini ada sama gue bang di rumah gue. Dia datang sama laki ini datang sama bokapnya cewek ini bang. Jadi bikin malu sekalian. Gitu. Tetep bang, itu nyokap gue kayak orang ngomongnya katanya janda kan, tahu-tahu punya bini. Itu lagi bunting anaknya siapa? Digituin kan ya. Nah di depan bokapnya cewek ini ngomongnya anak suaminya bang. Ya, tapi kenapa di depan bini gue ngomongnya anak gue? Kan dari situ gue. Nah lahir nih bang nih. Jadi gue tinggal. Tahu-tahu gue denger dia lahir. Nah mantan bini gue inget yang kemarin gue cerai ini. Dia ngechat gue. No, anak lu mukanya mirip sama lu. Siapa? Itu yang kemarin ngancurin rumah tangga kita. Dikirimin fotonya. Anaknya mirip sama gue bang. Mirip, bener-bener mirip, nggak bohong sama sekali. Cewek padahal. Di situ. Sampai lakinya aja curiga. Ini kok anak bukan gak mirip sama gue. Mirip sama cowok yang lu selingkuhan lu. Udah gue kagak mau ngambil pusing. Bodoh amat. Gue gituin. Yang intinya gue pengen bikin lu hancur. Karena lu udah bikin rumah tangga gue hancur juga. Jadi gue juga dendam bang. Gimana caranya gue bikin hancur rumah tangga dia nih. Gantian lah. Gitu. Nah di situ tuh akhirnya lakinya kerja nih. Sengaja gue ke rumahnya bang. Tanpa sepengetahuan bininya ini. Datang ke rumahnya. Gue main. Tetangganya ngelihat bang. Tuh. Bini lu bawa cowok ke rumah. Motornya ini. Nah laki kan masih inget bang. Motor gue apa segala macam.
Dia nelfon gue dong. Gue panasin sekalian. Ngapain lu ke rumah bini gue? Lah, gue mau ngeliat anak gue gitu. Anak lu yang mana? Itu yang bayi. Itu anak gue. Bini lu ngomong sama bini gue, anak gue. Dari situ di akhirnya cerai. Jadi sama-sama hancur. Gue bilang, lu bikin rumah tangga gue hancur, gue bikin hancur lagi rumah tangga lu. Gitu. Ini gara-gara hancurnya emang gara-gara ini doang, ini masalah bayi. Sama dia sengaja kayak mau ngancurin gue tuh, cewek ini, biar dia tuh bisa nikah sama gue, Bang. Cewek yang ini yang punya bini, yang punya laki nih. Iya, dia mau nikah sama gue, tapi dia bimbang sama laki yang ini, Bang. Gitu. Jadi setiap lakinya gajian kan dipegang semua nih duit. Kayak ATM gajian 4 juta, udah tuh gue buat poya-poya, Bang, sama dia, Bang. Gue ke apartemen, gue makan, gue nonton, gue jalan-jalan. Seminggu duit habis, sampai gue dibeliin sepatu segala macam juga. Pokoknya emang usaha gue lagi ngojol, nggak punya sama sekali. Itu semua dia, Bang. Dari gue ban gue dibeliin baru, ban gue udah hancur dibeliin. Jadi gue emang selama ini gue sama cewek gitu, Bang, nggak pernah ibarat kata gue sama cewek nih, kalau dia ada duitnya, ibarat kata kalau dia bisa gue pakai, tapi gue tinggal. Sampai gue pernah pergi berjanjian gini, Bang, gue dulu anak gue cowok semua nih, Bang, 2 cowok semua, 2 nih, yang bini yang pertama kemarin. Gue najar begini, gue bakal tobat kalau gue punya anak cewek, Bang. Akhirnya gue nikah lagi nih, tapi bukan sama yang bini orang ini, bukan. Gue nikah lagi sama cewek satu kerjaan sama gue, Bang. Sampai gue ngomong begini, ini kalau cowok gue bakal badar, gue nggak bakal hilang, gue bakal tutusan badar, gue gitu. Maksudnya badar gimana? Ntar aja lo rasain kayak gimana badarnya gue, kayak gimana. Anak gue lahir cowok lagi, Bang. Isi situ gue sial, gue bilang gue pengen cewek dari dulu, pengen cewek nggak pernah kesampean, Bang. Akhirnya gimana caranya gue tinggalin cewek, Bang, bini gue yang kedua. Gue nyari kesalahan-kesalahannya dia kayak gimana nih. Dia bilang, lu nggak bisa ngasih keturunan gue cewek, gue tinggal. Sampai terakhir sekarang gue ini nikah baru kemarin, alhamdulillah gue kasih anak cewek, Bang. Dari situlah semua yang kasus-kasus yang dulu itu gue tutup. Gue nggak mau, udah nggak mau main nilai kenapa. Najar gue udah kesampean, Bang. Najar gue pernah bilang sama semua cewek yang pernah gue pakai, Bang. Kalau dihitung banyak lah ya. Sampai ada yang lahiran aja 4, Bang. Cuman yang bini orang doang, yang cewek 1. Statusnya kan bini orang, bukan bini gue. Gitu. Kalau emang bini sah gue dapet cewek, gue bakal tobat. Dapat lagi bini orang, sama, kerja juga, duit juga, lahir cowok, gue tinggal, Bang. Gue giniin, gue nggak peduli kalau emang lu lahir anak lu cowok, lu gue tinggal. Aku gitu, anak gue cowok udah banyak, robot-robotku udah banyak di luar, gue gitu. Gue pengen punya anak cewek. Kalau gue punya anak cewek, gue bakal tobat, gue bakal nikahin lu. Meskipun lu punya laki, gimana caranya, tapi yang bini orang ini nggak mau lepas laki-lakinya juga. Gue udah kenalan, dapat lagi cewek agak tua sih, Bang. Umurnya beda sama gue, di atas 10 tahun. Yang sekarang nih, bini gue sekarang. Anaknya sih udah pada dewasa lah ya, udah pada gadis sama perjaka. Awalnya gue begini, lu bisa nggak ngasih gue anak cewek? Gue gituin, kalau emang lu bisa ngasih gue anak cewek, lu gue nikahin. Maupun lu beda umur sama gue, lu gue nikahin. Itu, Bang, baru sekali gue pakai. Buntu, Bang. Coker ya? Nggak tahu dah. Kalau toker itu gue nggak tahu. Baru sekali gue pakai buntu. Gue buntu. Tak dulu, gue belum mau nikah dulu. Sampai nunggu anak ini keluar. Soalnya apa? Agama Islam kan nggak boleh, Bang, kalau nikah lagi hamil. Bener nggak? Harus keluar dulu dong.
Ya udah kita tungguin. Kalau kata dia ini cewek, gue nikahin lu kalau cewek bener cewek ini, gue gituin. Ya udah, pas buat keluar cewek bang, mau nggak mau udah lah, di situ gue nikahin. Udah yuk kita nikah. Udah gue mau bener, gue nggak mau macam-macam lagi, nggak mau yang miring-miring lagi, udah cukup. Bader gue tuh yang dulu udah. Itu intinya gue udah nyicipin, udah bader gue ibarat kata ada masanya bang. Lama-lama gue juga jengah gitu. Makanya semenjak gue nikah sama yang ini, ilmu buat cewek gue tuh rada-rada udah nggak ada, hilang, udah nggak ada. Jadi tinggal yang buat jaga diri aja. Sisanya kalau buat cewek ada. Kalau gue mau aktifin bisa gue aktifin. Tapi gue udah nggak mau bang. Gue kasihan anak gue yang cewek ini. Udah gitu anak gue bener-bener ini cewek. Emang gue pengen kali ya anak cewek ini. Kelakuannya juga kayak bader lah gue bilang. Tapi gitu namanya gue baru punya cewek, gue bingung mau beli mainan apa nih. Soalnya anak gue 3 cowok semua bang. Dari bini gue yang pertama, bini gue yang kedua, cowok semua. Ini doang dapetin cewek gue. Makanya gue udah off. Bader gue udah tuntas bang. Gue nggak mau bader lagi. Udah gue buang semua ilmu begitu buat cewek. Gue mau bener bang buat ke depan. Gitu bang. Berarti kalau anak yang diakui cuma 3 itu. 3. Kalau yang dari yang lainnya, ada anak dari gue juga sih. Tapi kan gue belum sempat nikah juga bang. Karena masih bini orang itu tadi. Bini orang, yang satu kan tante. Tante kan ngeblokir gue, ngebuang gue jatuhnya. Berarti sampai sekarang sama si tante ini nggak pernah ketemu? Enggak, udah lost contact udah. Sama yang bini orang juga, yang ketiga cowok juga dapatnya. Oh. Sebenarnya kalau dikumpulin banyak bang. Iya, belum yang di toilet ya. Nggak pernah. Dulu masih bujangan kan pasti. Bujangan mah ada lagi kunciannya bang. Sete. Kita bader dari kecil. Gitu. Jadi kalau masalah gitu kan mata dulu dah. Buat penyalur banyak soalnya. Oke. Gitu. Berarti kalau misalkan dikumpulin uang dari hasil ya memacari istri orang atau memacari si tante-tante ini udah banyak kalau dikumpulin sebenarnya ya. Namanya duit setannya makan jin bang. Bener. Iya. Banyak dibilang hasilnya itu motor aja gue jual lagi. Gue jual lagi. Tapi oke. Tapi kalau alasan yang si cewek yang punya suami ini mau berhubungan sama Bang Rudi itu kenapa alasannya? Apakah suaminya nggak bisa memuaskan atau kecilkah barangnya atau gimana? Dia sih kalau di cerita sih setiap dia kepengen laki nggak pernah mau. Sering nolak gitu. Dia tuh sering berhubungan itu sama lakinya itu sebulan itu bisa cuma 1 kali doang bang. Oke. Namanya cewek kan beda-beda. Iya. Ada yang maunya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Sedangkan dia itu rumah tangga aja sebulan sekali. Gimana nggak jengah? Dari situ kali dia mungkin. Udah gitu juga katanya sih lebih gede juga dah. Apa barangnya? Barangnya. Maksudnya lebih gede punya Bang Rudi? Yo. Kalau kata dia ya. Oh. Kalau kata dia. Soalnya lakinya dia gemuk. Kalau gemuk itu Kecil. ngumpet Bang. Pompa dulu, mau pompa itu. Pompa dulu itu. Gua makanya gua nggak mau terlalu gemuk banget. Tapi emang bawaan dari kalau sebenarnya mitos ya yang kayak gitu ya. Sebenarnya kalau emang dari awalnya udah kecil ya tetap kecil sih kalau menurut saya. Kalau memang dari awalnya itu udah gede, dia mau walaupun katanya ketarik perut tetap aja masih. Tapi beda kalau kata dia bener bang. Itu setiap bini orang bini orang ada 2 nih yang gue sikat. Ya gitu ngomongnya bang. Kecil. Kalau punya gue biasa-biasa aja, nggak gede nggak kecil, sedang. Perperan sedang, nggak gede nggak kecil. Nggak tahu, mungkin karena dari cara permainan juga kali ya. Karena pakai tisu itu. Bisa tadi. jadi. Tapi waktu sama si tante itu sempet pakai di SP nggak sih?
Enggak, sebelum itu kan kita gini bang, di SP dulu, Mm-mm. baru kita ke WC. Oh, kirain Enggak kuasai lah, dulu pakai pahit tisu lah magic, dia lah. terus pakai ini Enggak mau dia. Pahit, pride. Apa pernah ngerasain itu? bebel apa namanya? Bukan bebel, apa namanya? Kebas. Iya. Bibirnya ya. Pahit bang, juga rasanya pahit. Oh, Beda. pahit ya. Pernah kesalahan itu. Itu SP. Enggak, pakai apa nih kok pahit? Lupa bang, kalau udah gue pasang. Oh. Jadi dia main hajar aja. Gue lupa kalau gue udah masangnya Hmm. pahit rasanya kalau kata dia. Pahit. Makanya kalau sebelum main pemanasan aja dulu. Kalau mau main tar dulu dah. Makanya gue bilang, gue kamar mandi dulu. Itu gue mau ngapain ya terserah. Dia nggak tahu kalau gue pakai tisu magic. Nggak tahu. Emang sih kebas juga sih. Pegel di kitanya bang. Oh, karena enggak ini ya, apa namanya? Kaku. Enggak lemes-lemes ya, enggak. Iya kaku, kitanya sakit. Udah-udahnya pasti sakit. Pasti sakit udah-udahnya, nggak mungkin enggak. Gitu. Oke, berarti setelah akhir dari apa ya, petualangan lah. Iya, boleh kebejatan dibilang. gua lah bang. Ya, petualangan Bang Rudi ini setelah lahirnya seorang anak Perempuan. cewek. Ya. Dari situlah emang gue juga dari bini kedua itu udah nazar. Kalau gue punya anak cewek, gue bakal bener. Semua hal-hal buruk yang dulu gue kerjain, gue bakal gue tinggalin bang. Karena gue nggak mau nanti karmanya lagi gue main begitu lagi karmanya karena gue yang cewek. Udah putus di situ aja bang. Gitu maksud gue udah kagak mau macam-macam lagi. Gitu. Oke deh, Bang Rudi. Terima kasih nih buat ceritanya. Ya, semoga nggak diulangi lagi ya, Bang Ya, Rudi. enggak lah, Mungkin jangan dari sampai lah. Bang Rudi juga ada yang mau disampaikan ke teman-teman juga. Ya gimana ya, intinya mah cuma sesaat doang bang. Ya. Gitu, janganlah ibarat kata buat pelajaran aja. Cuman gara-gara nafsu rumah tangga gue juga hancur juga bang gitu. Cuman gara-gara pengen kita punya duit banyak gitu kan segala macam, kita main belakang ya, itu karma gue juga sih. Ya. Gitu bang. Oke, jadi teman-teman ya, ending dari kisah Bang Rudi ini semua berakhir ya, rumah tangga berantakan, semuanya berantakan. Jadi tidak patut untuk ditiru atau dicontoh ya. Jadikan cerita dari Bang Rudi ini pelajaran untuk kita semua untuk berpikir mawas diri bahwa masih banyak di sekitar kita orang-orang yang seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman, buat ibu-ibu juga. Kalau misalkan suaminya udah setia ya setia, pokoknya intinya setia aja lah. Jangan macam-macam, jangan neko-neko. Oke, Iya, Bang Rudi. Ya teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Rudi dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker ini kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rudi, terima kasih buat Iya, Bang. waktunya Siap. ya, buat ceritanya, dan jangan sampai diulangi lagi, Bang Ya ya. siap bang, udah bang tobat kita. Oke. Sampai jumpa.